Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Sony Alvero Pasaribu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara, akan menyampaikan tugas 1.1.A.8, koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Ada 3 kelompok dalam tugas ini. Yang pertama, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, penerapan di kelas yang mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, yang pertama, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 5 kesimpulan yang saya ambil dari modul 1.1 yang merupakan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulada, seorang guru harus memberikan teladan seluruh aspek kehidupannya. Hal ini mencerminkan bahwa menjadi seorang guru harus bisa memberikan sebuah teladan dan menjadi teladan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan memberikan dorongan pada anak-anaknya. Kesimpulan ketiga dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berajaskan trikon. Ada 3 ajas yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kontinuitas, berarti bahwa budaya, kebudayaan, atau garis hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung, tak putus-putus. Yang kedua, konsentris, bahwa dalam mengembangkan kebudayaan harus bersifat terbuka, namun kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar kita. Yang ketiga, konvergensi, mempunyai arti bahwa dalam membina karakter bangsa, bersama-sama bangsa lain diusahakan terbina karakter dunia sebagai kebudayaan kesatuan umat sedunia konvergen tanpa mengorbankan kepribadian dan identitas bangsa itu. Yang ketiga, kesimpulan dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidik menuntun kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras atau suku tempat mereka berasal, sehingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Kodrat zaman berbicara era yang dijalani anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki isi keterampilan sesuai dengan zamannya. Kesimpulan keempat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa. Karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak adalah 1. Prakarsa kegiatan tumbuh dari minat dan keinginan anak. 2. Anak-anak memilih bahan dan memutuskan apa yang ingin ia kerjakan. 3. Anak mengekspresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh inderanya. 4. Anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman langsung. 5. Anak menceritakan pengalamannya. Itulah karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak atau siswa. Kesimpulan kelima dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Atau dengan kata lain, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya sebagai psikomotorik. Kelompok kedua dari tugas ini adalah refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi pertama, sebelum mempelajari modul 1.1, saya selaku pendidik seringkali mendominasi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. 5. Saya menciptakan suasana kelas yang tenang, hening, tidak bisa siswa berbicara sedikit pun.
Setelah saya mempelajari modul 1.1, maka saya merubah pikiran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran harus berpusat pada anak atau siswa. Menghargai setiap karakteristik anak. Merubah perilaku saya, menggunakan metode pembelajaran yang menarik, agar motivasi belajar anak meningkat. Berikutnya, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan kreativitasnya masing-masing. Kelompok ketiga dari tugas ini adalah penerapan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara Ingarso Suntolodo, pendidik memberikan contoh dan teladan. Ing Madya Mangunkarso, pendidik memberikan semangat. Dan Tutwuri Handayani, pendidik memberikan dorongan dan motivasi. Kedua, mengidentifikasi karakteristik, bakat, dan minat dari peserta didik. Ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan berpusat pada peserta didik, agar peserta didik dapat menggali potensi yang ada di dirinya. 4. Menerapkan sistem Among. 5. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, dan pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.